Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait RUU ASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini kita mendapatkan informasi di hari ini dari info dari Ibu Nunu Suryani, rekan-rekan ya, dari Dirjen GTK. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, hari ini Sabtu 2 September 2023, rekan-rekan ya. Anda ingin jadi guru PNS dan P3K? Ada kabar baik dari Dirjen GTK. Simak datanya. Nah, ada kabar baik dari Dirjen GTK. Simak datanya katanya, teman-teman ya. Oke, kita simak bersama-sama. Admin juga sudah penasaran. Para honorer dan sarjana fresh graduate yang ingin menjadi guru PNS atau P3K perlu mengetahui data yang disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunu Suryani di bawah ini. Prof. Nunu, panggilan akrabnya, menyebut Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024. Ini kekurangan guru 1,3 juta pada 2024. Seiring dengan banyaknya guru yang pensiun. Jadi jumlah ini karena banyaknya guru yang pensiun. Indonesia akan mengalami kekurangan 1,3 juta guru pada 2024 karena banyak guru pensiun. Perempuan kelahiran Karanganyar 8 November 1966 itu menyebutkan, sepanjang 2022-2023 Indonesia memiliki sebanyak 3,3 juta guru di sekolah negeri. Namun, dari jumlah tersebut akan banyak yang pensiun. Rata-rata, jumlah guru di sekolah negeri yang pensiun mencapai 70.000 guru per tahun. Ini rata-rata, rekan-rekan ya, per tahun. Sementara itu, saat ini profesi menjadi seorang guru kurang digemari oleh generasi muda. Nah, ini benar sekali, teman-teman ya, di mana penerimaan pada FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, itu memang sedikit sekali adik-adik kita yang ingin mendaftar untuk prodi tersebut ya, jurusan tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan Indonesia darurat kekurangan guru. Meski demikian, dalam podcast Unlocking Potential Tanoto Foundation, Nunu menegaskan pemerintah telah menempuh sejumlah strategi sejak 2021 agar Indonesia tidak darurat kekurangan guru. Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus melakukan langkah akseleratif untuk bisa mengisi kekurangan guru. Jadi di sini dikatakan bahwa terus melakukan langkah akseleratif. Tujuannya adalah untuk bisa mengisi kekurangan guru. Yang mana tadi disebutkan datanya, rata-rata 70.000 per tahun ya yang di sekolah negeri. Pada 2021 dan 2022, jumlah guru baru yang berhasil direkrut mencapai 544.000. Yang dimaksud Prof. Nunu tentunya jumlah P3K guru hasil seleksi 2021 dan 2022. Pada tahun ini, yaitu 2023, jumlah P3K guru yang direkrut ditargetkan bisa mencapai 600.000. Namun, pemerintah daerah di seluruh Indonesia baru mengusulkan penambahan jumlah guru sebanyak ini, sekitar 300.000 saja, teman-teman ya. Nah, sebelumnya ada istilah ruang talenta guru, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang kurang tahu terkait talenta guru ini. Selain melalui rekrutmen reguler yang sering kali diadakan setiap tahunnya, Kemendikbud juga menggagas ruang talenta guru, yakni sebuah platform yang menjadi wadah bagi guru-guru honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Jadi guru-guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, teman-teman ya. Melihat tren supply and demand guru yang hampir selalu tidak seimbang, Mendikbudristek menyampaikan dalam suatu forum dengan Komisi 10 terkait ruang talenta guru atau biasa disebut dengan marketplace. Nah, namun adanya dorongan dari para guru dan dari beberapa pihak, teman-teman ya, dari berbagai pihak, kata marketplace ini diganti dengan kalimat ruang guru, karena marketplace ini kesannya kurang pas untuk seorang guru.
Jika sewaktu-waktu ada sekolah yang membutuhkan tambahan personel guru, kepala sekolah dapat langsung merekrut guru yang sudah terdaftar dalam platform Ruang Talenta Guru tersebut, karena mereka itu sudah mengikuti rekrutmen, rekan-rekan ya. Jadi yang lolos dalam rekrutmen itu masuk dalam Ruang Talenta Guru. Nanti di sana kepala sekolah akan melihat jabatan-jabatan atau guru-guru mapel yang dibutuhkan di sekolahnya. Tidak hanya terkait kebutuhan jumlah guru, pemerintah juga memiliki tantangan untuk mampu mencari calon guru yang berkualitas, sehingga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Nah, itu jadi salah satunya itu menggunakan Ruang Talenta Guru. Kolaborasi diperlukan mulai dari untuk mengadvokasi pemerintah daerah, penyiapan dan pendampingan calon, pengembangan dokumen pendukung, pelaksanaan pendidikan profesi guru, dan sebagainya. Itu semua yang dilakukan teman-teman ya. Sejalan dengan Nunu, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Margareta Arwidowati, mengatakan pihaknya memiliki program yang membantu. Jadi ada program dari Tanoto Foundation ini yang memiliki program membantu pemerintah dalam menyiapkan guru berkualitas. Dan nah, di sini teman-teman ya, guru berkualitas. Kami memfasilitasi komunikasi antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang mengelola pendidikan guru dengan pemerintah daerah dan Kemendikbud Ristek untuk saling menyampaikan kebutuhan guru. Artinya rekan-rekan ya, terkait pemenuhan guru di Indonesia yang mana tadi disebutkan datanya semakin setiap tahunnya itu banyak sekali guru yang pensiun. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Nunu, artinya masih besar kesempatan buat rekan-rekan guru honorer untuk menjadi aparatur sipil negara di setiap tahunnya. Karena guru yang pensiun itu tadi disebutkan sekitar 70.000. Seperti itu rekan-rekan, 70.000. Jadi ini informasi dari Ibu Nunu terkait juga data yang sudah lulus menjadi aparatur sipil negara maupun yang pensiun. Nah selanjutnya ada juga informasi lain terkait RUU. Nah selanjutnya masih informasi dari media gpnn.com di hari ini, Sabtu 2 September. Jika RUU ASN belum disahkan tahun ini, ada regulasi yang melindungi honorer dari PHK. Pengesahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara sangat dinantikan honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Administrasi, ada informasi A1 bahwa RUU ASN tetap disahkan tahun ini. Ancar-ancarnya sebelum November 2023 ini teman-teman ya. Namun jika ternyata molor ke 2024, Bunda Nur sapa akrabnya mengatakan seluruh honor K2 maupun tenaga non-ASN tidak usah khawatir, sebab ada regulasi khusus untuk honorer. Jadi ada regulasi khusus. Untuk honorer dan P3K sebaiknya mendorong DPR RI mengesahkan RUU ASN. Apalagi ini inisiatif DPR RI. Dia mengungkapkan telah menanyakan masalah revisi Undang-Undang IKN atau Ibu Kota Negara kepada pejabat kantor staf presiden atau KSP. Dari penjelasan KSP, revisi Undang-Undang IKN memang inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah yang getol untuk mempercepatnya. Begitu sebaliknya, rancangan Undang-Undang ASN yang sudah masuk tahap finalisasi, seharusnya DPR RI yang getol agar segera disahkan. Makanya semua harus kompak agar RUU ASN disahkan. Ini bagus kok untuk honorer dan ASN. Mengutip penjelasan KSP, regulasi awal untuk mencegah pemecatan massal honorer pada 28 November mendatang adalah SE Mempan yang bernomor B1527 sekian pada tanggal 25 Juli. Dalam SE tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Abdullah Azwar Anas, meminta para pejabat pembina kepegawaian memperjelas status serta kedudukan K2 maupun tenaga non-ASN atau honorer. Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat. Menpan RB Azwar Anas mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu,
Maka sesuai amanat PP 49, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November. Karena pada 28 November ini diharapkan status honorer. Ya kalau bukan PNS, ya P3K. Intinya mereka adalah ASN. Nah itu ya yang dimaksud oleh Pak Mempan ya. Dijelaskan dalam SE bahwa melihat banyaknya masukan, aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Nah, ini langkah-langkahnya. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan atau sudah masuk dalam database BKN. Jadi ini adalah honorer yang aman yang sudah masuk dalam database. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh non-ASN itu. Yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat non-ASN atau honorer. Seperti itu teman-teman ya. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dikatakan bahwa ada lagi informasi bahwa November teman-teman ya, November. Nah, ancar-ancarnya sebelum November karena 28 November kan sudah berlaku ya aturan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu pemberhentian ya. Pemberhentian. Namun di sini jika molor lagi paling tidak honorer sudah bisa aman dengan adanya regulasi baru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi terkait pengesahan RUU dan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN yang telah disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi